Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Hukum, dan ini akan menjelaskan tentang tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik sendiri yaitu memiliki arti tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, tersosialisasi terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan untuk sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Fungsi tanda tangan elektronik atau e-sign. 1. Sebagai alat autentikasi atas kehasilan identitas penandatanganan dan keautentikan informasi elektronik, sehingga dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut terjamin keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum. Merujuk pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 2. Sebagai bentuk persetujuan penandatanganan atas sebuah kesepakatan, baik berbentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Rujuk pada pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Akan menjelaskan klasifikasi e-sign berdasarkan level akurasi keamanan. Untuk membangun keamanan situs web, server sertifikat digunakan untuk membuktikan identitas server seperti web Facebook yang akan memunculkan HTTPS yang merupakan salah satu pengguna sertifikat yang bernama sertifikat SSL, dan personal sertifikat adalah sertifikat yang membuktikan identitas seseorang. Selain menjaga keabsahan suatu data, ada beberapa manfaat lain yang didapat oleh penggunaan tanda tangan digital, yaitu kerahasiaan, menjaga isi pesan, dan siapapun yang tidak berhak membacanya. Kementerian Kominfo membangun infrastruktur tanda tangan digital nasional yang terpercaya untuk melindungi ekonomi digital nasional untuk mengatasi dua hal penting yang belum tersedia, yaitu identitas digital user yang bisa cross layanan seperti fungsi KTP yang sebagai identitas nasional sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi data orang lain semua secara manual. 2. Sistem legal digital yang memberikan kekuatan hukum pada dokumen seperti digital tanda tangan basah pada dokumen kertas yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik menurut akurasi level keamanan ada 3 jenis, meliputi basic atau biasa. Jenis yang pertama adalah level atau tingkatan basic atau biasa. Jenis ini tidak dapat digunakan untuk dokumen bisnis legal karena hanya divalidasi berdasarkan ID email dan nama pengguna. Tanda tangan kelas basic ini memberikan tingkat keamanan dasar dan digunakan di lingkungan dengan risiko kompromi yang rendah. Yang kedua ada intermediate atau menengah. Jenis berikutnya adalah intermediate atau menengah. Tanda tangan digital intermediate mengautentikasi identitas pengguna dengan basis data atau database yang sudah diverifikasi sebelumnya. Tanda tangan digital kelas menengah digunakan di lingkungan di mana risiko dan konsekuensi dari kompromi data adalah bersifat moderat. Jenis tanda tangan elektronik ini sering dipergunakan e-filing dokumen pajak, termasuk pengembalian pajak penghasilan dan pengembalian pajak barang dan jasa. Advanced atau tinggi yang merupakan level tertinggi dari tanda tangan digital atau biasa disebut dengan tanda tangan signature. Tanda tangan kelas ini mengharuskan seseorang atau organisasi untuk hadir di depan otoritas sertifikasi untuk membuktikan identitas mereka sebelum menandatangani. Tanda tangan atau digital signature kelas advanced dipergunakan dalam lelang elektronik, tender elektronik, tiket elektronik, pengajuan pengadilan, dan lingkungan lain di mana ancaman terhadap data
atau konsekuensi dari kegagalan keamanan yang sangat tinggi. Ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanda tangan elektronik menurut bentuknya. Untuk yang pertama, tanda tangan di scan. Untuk yang kedua, tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik. Ketiga, karakter unik, contohnya pemilihan karakter di dalam sebuah aplikasi. Untuk yang keempat, representasi digital biometrik, contohnya retina dan sidik jari. Untuk yang kelima, tanda tangan digital dengan kriptografi, dengan menggunakan kode kriptografi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang diterangkan dari awal hingga akhir dari anggota kelompok kami tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya akhiri billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.